Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas alur film Toba Dream yang peran utamanya adalah abang saya, yaitu Vino Gebastian. Cerita dimulai dari diperlihatkannya seorang tentara yang akan pulang dikarenakan pensiun dari profesinya. Seorang tentara yang pensiun ini adalah Sersan Mayor Tabe, ayah dari Vino Gebastian. Dan di sini diperlihatkan Vino Gebastian yang sering berkelahi. Lalu sang ayah pun pulang dan berkumpul bersama keluarganya. Dikarenakan uang pensiun yang tidak cukup untuk berkehidupan di Jakarta, sang ayah pun mengajak sekeluarga untuk kembali ke kampung halamannya. Di sini dapat kita lihat Vino Gebastian memiliki saudara perempuan yang bernama Taruli dan saudara laki-laki bernama Samurung. Peran Vino Gebastian ini berperan sebagai Ronggur. Sebenarnya Taruli dan Samurung tidak mau kembali ke desa, namun mereka hanya bisa pasrah dan diam. Berbeda dengan Ronggur, dia bersikeras menentang dan ingin tetap tinggal di Jakarta. Namun Ronggur pun luluh atas bujukan ibunya dan ia pun ikut kembali ke desa. Sebelum pulang ke desa, Ronggur pun menemui pacarnya, yaitu Andini. Ronggur ingin berpamitan kepada pacarnya yang bernama Andini. Namun keluarga Andini pulang dan Ronggur pun hanya bisa terdiam dan pasrah. Kedua orang tua Andini pun masuk dan melihat Ronggur. Tampak sekali di mata mereka bahwa kedua orang tua Andini tidak menyukai Ronggur. Ronggur pun berpamitan kepada Andini untuk pergi ke desanya. Lalu Ronggur pun menciumnya dan pergi. Sesampainya di desa, mereka pun disambut oleh orang tua dari Sersan Mayor, yaitu opung atau nenek dari Taruli, Samurung, dan Ronggur. Sudah memasuki rumah, mereka pun bingung ingin tidur di mana. Mereka tampak tidak nyaman tinggal di situ. Pada malam hari, Ronggur keluar dari rumah. Lalu, Ronggur pun menemukan kawan lamanya, yaitu Togar. Ronggur kau kan? Iya, Ronggur. Kau Ronggur ini. Kau masih ragu, Togar? Waktu masih kecil kau bikin sering nangis? Hah? Masih hidup lo, Gar? Lalu pada malam hari ayah Ronggur pun berkata, dikarenakan Taruli dan Samurung sudah menyelesaikan SMP dan SMA-nya, ayah Ronggur pun ingin memasukkan Samurung ke Akademi Militer dan Taruli ke SMA 2 terbaik di Subsurung. Lalu Vino Gebastian atau Ronggur hanya ingin ia melanjutkan sebagai pendeta, namun ia membantah dan tidak mau, lalu pergi. Kembali ke Ronggur dan Togar. Mereka berdua minum. Mereka berdua yang dalam keadaan mabuk pun mengendarai becak dan motor atau becak motor, lalu membuat ulah di desanya dengan kebut-kebutan dan mutar-mutar tidak jelas, sehingga memancing keributan dan membuat orang-orang keluar dari rumahnya, termasuk ayah Ronggur. Berhenti kau! Berhenti kau! Ada tukang parkir, kasih uang parkirnya itu. Apa kalian ini? Hah? Hei! Sini, sini. Mau jadi pemabuk kau? Hah? Hei! Lihat bapakmu! Kau tuh! Pun dipukul oleh bapaknya karena perkataan Ronggur yang membuat bapaknya emosi. Pada pagi hari, Ronggur pun berniat untuk pergi ke Jakarta dan meninggalkan desanya. Namun kedua adiknya melihatnya. Tapi itu tidak memutuskan niatnya untuk pergi ke Jakarta. Ronggur pun tetap pergi ke Jakarta bersama Togar, sahabatnya. Ronggur pun meninggalkan surat untuk keluarganya, dan keluarganya pun bersedih.
Sesampainya di Jakarta, Ronggur pun bertemu dengan Andini di jalan yang menggunakan mobil. Lalu Andini pun keluar. Tidak lama kemudian, lelaki yang di mobil pun turun. Dan ternyata itu adalah pacar barunya Andini. Ronggun pun tampak kecewa, lalu pergi. Ronggur lalu pergi ke rumah temannya yang bernama Tommy. Betapa terkejutnya ia, ternyata Tommy tidak lagi tinggal di situ, dikarenakan rumah Tommy telah disita. Tidak lama kemudian, Tommy pun datang ke rumah tersebut dan keluar dari mobil karena ingin mengambil foto ibunya yang ada di dalam rumah. Namun, ia tidak diizinkan oleh satpam yang menjaga di rumah situ. Ia pun memaksa untuk mengambil foto ibunya. Namun, tiba-tiba Ronggur pun datang dan menenangkan Tommy yang sedang emosi dan bersedih. Ronggur dan Tommy pun pergi. Ronggur diajak tinggal di rumah peninggalan neneknya, Tommy. Dan di situ diperlihatkan adik Tommy yang bernama Teddy dan juga Tammy. Tampak sekali mereka berdua murung semenjak keluarganya berantakan dan rumah yang telah disita akibat bokapnya. Tommy pun menyuruh Ronggur untuk menyantai saja di rumah. Lalu dia pun ingin pergi untuk menarik taksi, karena besok Ronggur pun sudah bisa membawa taksi Tommy. Selanjutnya diperlihatkan di desa, ayah Ronggur dan juga Samurung yang berkata kepada bapaknya bahwa Samurung tidak ingin menjadi perwira dikarenakan dia sadar akan kemampuannya yang tidak sekuat bapaknya perkirakan. Dia tidak ingin masuk akademi militer, tetapi dia akan memenuhi permintaan lainnya, yaitu menjadi pendeta. Ronggur lalu mengantar adik Tommy dalam perjalanan. Ronggur pun menghibur mereka, namun mereka hanya diam. Ronggur lalu ditipu oleh Teddy agar memberhentikan mobilnya dan ingin ke sekolah. Namun Teddy lari. Tidak lama kemudian, Tammy pun ikut lari, lalu Ronggur berhasil mencegahnya. Tammy tidak mau pergi ke sekolah dikarenakan malu dengan teman-temannya. Lalu, abang saya pun berkata seperti ini. Ya udah, tunjukin sekolah kamu di mana. Tunjukin teman-teman kamu di mana. Biar abang maki-maki sekalian tuh. Biar abang pukul sekalian. Guru-guru kamu tuh, biar abang hajar sekalian. Bang. Ayo semua masuk. Masuk. Udah. Cepat masuk. Kami sekolah. Tammy pun ingin pergi ke sekolah. Di sini diperlihatkan, Ronggur pun sudah mulai bekerja sebagai supir taksi. Taksinya cakep juga, Pak. Oke, lanjut. Ronggur lalu pulang ke rumah Tommy. Saat di rumah, Ronggur pun terkejut karena kedatangan Andini. Karena Andini pada saat itu mencari Ronggur pada saat Ronggur datang ke Jakarta. Dia pun bertemu Tommy dan Tommy menceritakan bahwa Ronggur ada di rumahnya. Itulah tujuan Andini datang ke rumah Tommy, yaitu untuk menemui Ronggur. Andini pun menjelaskan bahwa Andini masih mencintai Ronggur, bukan pacar barunya yang hanya karena terpaksa. Lalu mereka pun berpelukan. Ronggur pun menjemput Andini di kampus dengan diam-diam. Lalu Andini pun masuk ke mobil dan pergi. Lalu diperlihatkan ibu Ronggur memanggil ayah Ronggur bahwa ada surat dari Ronggur. Ayah Ronggur pun tidak peduli.
Lalu diam-diam, ayah Ronggur pun ingin membuka surat tersebut. Namun surat tersebut diambil kembali oleh ibunya. Oke, jadi di sini diceritakan bahwa seakan-akan Ronggur itu adalah orang yang paling dibenci sama ayahnya di antara adik-adiknya. Tetapi sebenarnya ayahnya masih sangat menyayangi Ronggur, sama seperti adik-adiknya yang lain. Ibunya pun lalu membalas surat, bahwa dalam surat tersebut menceritakan bahwa Taruli sudah masuk ke sekolah yang ia inginkan, dan adiknya yang bernama Samurung pun memenuhi keinginan ayahnya, yaitu menjadi pendeta. Ibunya juga berharap dan yakin Ronggur akan berhasil seperti adik-adiknya dan membanggakan keluarganya. Lalu Ronggur pun merenunginya. Oke, di dalam perjalanan Ronggur ini bertemu dengan sekelompok orang yang mobilnya sedang mogok. Lalu orang-orang tersebut memberhentikan Ronggur karena ingin menaiki taksinya. Oke, jadi orang-orang ini adalah sebenarnya mafia atau mafia narkoba. Ronggur lalu berniat mengantarkannya. Di dalam mobil, Ronggur pun menegaskan bahwa tidak boleh merokok di dalam taksinya. Tetapi orang-orang itu pun kekeh untuk terus merokok di dalam mobil. Orang yang sebelah Ronggur pun berkata, Bangsat, gak usah larang-larang gua ngerokok. Kalau lu gak menyesal. Kalau pada masih mau ngerokok, di luar. Saya tunggu. Mana kau lihat keluar? Hah? Atau gua pecahin dulu kepala lu, lalu gua seret mayat lu keluar. Rokok emang bisa ngebunuh. Tapi kalau ada orang bunuh gara-gara dilarang rokok, gue bunuh tuh orang. Keluar lo semua, keluar! Egi. Orang yang di belakang pun membuang rokoknya dan menyeru temannya untuk membuang juga. Saat orang tersebut menarikkan pelatuknya ke kepala Ronggur, ternyata senjata itu hanyalah korek api. Lalu orang sebelahnya mengambil rokok dan menghisapnya sekali lalu membuangnya. Lalu orang tersebut pun memuji Ronggur bahwa nyalinya sangat bagus. Dengan nyali seperti itu seharusnya Ronggur akan mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus. Oke, sesampainya di depan rumah mafia tersebut, Ronggur pun diberikan uang 1 juta. Tetapi mafia tersebut menyuruh Ronggur untuk mengambil kue. Di sini Ronggur tidak menyadari bahwa dirinya telah dijebak. Sesudahnya mengantarkan paket dan mengantarkannya ke rumah bos mafia, dia pun disuruh untuk mencoba kuenya. Lalu mafia tersebut membelah. Lihat. Anjing lu semua. Gue gak mau ada lagi urusan sama. Oke, lanjut. Di sini mafia tersebut menunjukkan foto-foto orang yang dekat dengan Ronggur seperti keluarga Tommy. Ronggur pun diancam dan diberi waktu 3 hari untuk mengambil keputusan untuk bergabung bersama mereka. Atau tidak, Ronggur akan menyesal. Ya itulah gobloknya Ronggur gue. menceritakan kejadian itu kepada Tommy. Ya wajar. Tommy pun menyuruh Ronggur untuk melaporkan hal tersebut untuk melapor polisi. Tetapi Ronggur tidak mau karena akan mengancam keselamatan orang-orang terdekatnya. Oke, di sini Ronggur pun mengungkapkan perasaannya kepada Andini dan mengajaknya untuk menikah. Lalu Andini menjelaskan, menikah tidak akan membereskan semuanya. Dikarenakan di sini orang tua Andini tidak menyukai Ronggur. Andini pun masih memperdulikan orang tuanya dan ia pun izin pergi ke toilet. Tidak lama kemudian orang tuanya pun datang. Sebentar lagi, Andini akan menjadi seorang insinyur. Dan saya sebagai orang tua, ingin Andini mempunyai pasangan yang sepadan. Dan ini
tidak saya lihat pada diri kamu. Sekarang, kamu boleh pergi. Tunggu sebentar, Om. Tunggu. Saya tahu saya cuma supir taksi. Tapi saya punya niat baik sama anak Om. Saya serius sama dia. Dengar ya. Jangan bikin masalah ini makin besar. Mending lu pergi sekarang. Lu siapa? Hah? Gue gak ada urusan sama lu. Kalau lu tahu siapa gue, siapa bokap gue, bokap lu yang sersan Mayer tuh bakal sujud depan bokap gue. Dengar ya? Kalau gak ada orang-orang kayak bapak gue, lu sama bapak lu gak. Oke, setelah kejadian itu, Ronggur pun bergabung dengan mafia-mafia tersebut untuk bergabung menjadi mafia narkotika. Di sini misi pertamanya Ronggur berhasil menyeludupkan dan membawa narkotika itu di rambutnya. So, mereka pun bersenang-senang dan mafia tersebut pun memberikan senjata kepada Ronggur. Sekarang Ronggur resmi menjadi mafia narkotika. So, sampai di sini dulu cerita Toba Dream. Nantikan part 2-nya sedang saya buat. Untuk menunggunya, silakan Anda like, komen, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. See you next time. Thank you.